Shalom sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, sahabat terkasih, saat ini kita akan melihat sebuah video yang mengungkap fakta mengenai agama muslim di Timur Tengah yang semakin hari semakin ditinggalkan oleh pengikutnya. Ya sahabat sekalian, apa penyebabnya? Karena diinformasikan banyak sekali masjid-masjid yang tutup dan juga beralih fungsi ya menjadi tempat hiburan dan lain-lain. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai, sejahtera, dan sukacita Anda semua yang menyaksikan acara ini, juga teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di live chat, dalam nama Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Juru Selamat seluruh umat manusia, termasuk Kadrun. Iya, ini lagi heboh nih, heboh, ini berita terbaru. Berita terbaru yang Kadrun tutup-tutupi. Heboh, masjid ditutup, buset. Masjid ditutup, gulung tikar berubah jadi diskotik. Keren kan? Ada yang jadi diskotik, itu masjid. Ada yang jadi restoran, itu masjid. Ada juga yang jadi toilet umum. Ini yang mantap. Digulung, 60% masjid digulung alias gulung tikar di Timur Tengah. Bangkrut, kagak ada yang sembayang, sembayangnya pada di jalanan, sembayangnya pada di jalan tol, di lapangan, atau mungkin 60% murtad. Berita selanjutnya kita tunggu aja nih. Gat, gimana Gat? Yo. Ya. Nah, gini ya. Ini sebenarnya ceritanya tuh semalam ya. Ketika saya di tempatnya Pak Bom ya. Diskusi dengan orang yang namanya Yesua Gerung alias Ibno. Dia bilang gini. Jadi kalau Pak penggugat ini takut akan perkembangan Islam, ya, Pak Gugat tidak harusnya membuat kebencian gitu. Intinya seperti itu. Tapi jadi saya bikin, ini orang lagi gila kali ya, gitu. Ini orang lagi gila. Kenapa? Karena di mana-mana Islam tuh lagi dalam keadaan terpuruk. Ya. Islam lagi keadaan terpuruk sekarat dan tak berdaya. Yeah. Ya, itu istilahnya seperti itu. Nah, kenapa kita katakan seperti itu? Loh, itu memang faktanya. Kita ngomongin fakta ya. Nah, kita langsung screen aja ya. Oke, saya langsung share screen aja. Nah, Anda bisa lihat sini ya. Masuk di Pakistan ini. Nah, ini ceritanya adalah dari berita Your Views ya ini ya. Nah, ini 50% masjid ya. Nah, ini ceritanya di 50% apa 50.000 masjid. Ya, sorry. Wow. Ya, ini berita tanggal 19 Juni 2023. 50.000 masjid ditutup, bangkrut. Ini kalau got close out artinya bangkrut ya. Ada close out. Kenapa? Bangkrut. Ya, jadi sebenarnya ceritanya itu banyak masalah, Bu. Ya, di beberapa waktu yang lalu kita ingat mereka di Iran ini kan ribut yang soal hijab itu kan. Ya Itu dia. Mulai dari situ mulailah ada perkembangan namanya istilahnya pemberontakan lah di dalam negara itu ya. Jadi mereka yang muslim mulai nggak percaya dengan agamanya. Akibatnya seperti ini ya. Iya, 60% ini. Ini 60% dari 75.000 itu pada lebih tutup dong. semua masjid. Dari 60%, 75.000. 75% 2/3. Iya, 75%. 2/3 nih. Jadi kita baca beritanya ya. Kita baca beritanya ya. Nah, kita baca beritanya. The closure of significant number of mosques in Iran
especially 50,000 out of 75,000, has been a Wah. topic of concern and speculation. Such a high number has triggered a wave of question and raised eyebrows globally. Jadi memang membuat heboh, Pertanyaan ya. ya, membuat banyak pertanyaan, membuat kehebohan deh secara global ya. Keheranan. Kalau raise eyebrow itu termasuk dalam keheranan. Iya, nah dari jumlah 75.000 masjid ini, pemerintah Irak ya, pemerintah Iran baru saja menutup lebih dari 50.000. Ya, tentu ada sebab-sebabnya. Contohnya misalnya economic hardship, ya, masalah duit. Jelas, kenapa? Karena masjid itu butuh biaya untuk perawatan. Itu satu. Yang kedua juga karena kemarin-kemarin itu kita tahu soal yang hijab, ya. Kemudian ada pengendalian masalah politik, ya. Ini ya. Nah, pemerintah Irak khawatir tentang ya decision political, ya. Jadi ada masalah dalam bidang politiknya. Ya, kemudian ribut antar sekte. Nah, Jadi ini sesama antar Islam sekte dalam bukan, situ, iya, sesama Islam ini gaplok-gaplokan, bukan cuma gaplok-gaplokan, bunuh-bunuhan sesama Islam. iya, Sunni betul. sama Syiah. Kalau Kristen sama Kristen ribut, diskusi cuy. Kita oneness nih, sangat Diskusi, tunggal. iya. Diskusi Diskusi. kita. Ayo kita beresin. Mana yang benar nih? Ya, gitu. Adu argumen, bukan orangnya yang diserang cuy. Ya. Bukan orangnya. Misalnya Syiah dengan Sunni. Sunni bunuh Syiah. Kenapa? Karena Syiah sesat. Kalau si Dhani bilang, itulah ketegasan, kata dia. Ya. Tapi kalau kata saya, itu bukan ketegasan, itu goblok. Lu kalau nggak setuju dengan agamanya yang lu sikat. Ya, kalau ke Kristen seperti yang dipikirkan si Dhani, ya Islam udah habis. Ya toh, Kristen mayoritas seluruh dunia loh. Kalau seluruh dunia ya. Nah, kalau kita pakai caranya Islam, udah habis Islam itu. Udah nggak ada orang Muslim, gitu loh. Satu bunuh satu, orang Kristen masih sisa banyak. Crusade itu diteruskan ya bro ya. Seandainya crusade diteruskan, habis Islam. Ya betul ya. Jadi saya sangat setuju akan adanya crusade. Saya ulangi sekali lagi, ya. Kalau crusade tidak ada, itu kaum barbar Arab Tengah itu tuh akan menyebar sampai Eropa Utara. Ya. Untungnya ada crusade, jadi mereka tertahan. Kalau tidak ada, kita akan lihat tipikal makhluk-makhluk barbar di Eropa semua. Gitu, ya. Nah, kita kembali ke topik berita. Ya. Terjadi banyak sekali penutupan, lebih dari 50.000 tadi kita lihat ya. Nah, kita lihat ini sekarang dari berita Irannya langsung ini ya. Ini dari berita Iran langsung. Senior cleric ya, claim religion in Iran weak. 50,000 mosques closed. Jadi ini dari dalam negara sendiri, Iran itu sendiri ya. Nah, ini orangnya namanya Muhammad Abu Ghassan Dulabi ya. Nah, ini presiden Irak yang berurusan dengan agama ini ya. Nah, jadi dia sendiri mengakui ada masalah ini ya. Jadi agama jadi lemah. Ending-endingnya apa? Tutup. 50.000 masjid ditutup. Pertanyaannya, Indonesia kapan, cuy? Indonesia kapan? Orang Ahmadiyah disiksa sama Sunni. Ya, kitabnya sama-sama Quran. Lu kalau Sunni nggak suka sama Ahmadiyah, jangan orang yang disikat, Ahmadiyahnya. Ya, diargumentasi. Ya, atau didebatkan. Bukan orang yang dibunuh. Ya, itu kan Karena logika mereka yang ngaco. nggak sanggup berdebat kan. Kenapa mereka mereka nggak bisa debat. bantai manusianya, bantai orangnya, bukan argumentasinya. Nah, Karena mereka itu sama seperti si Muhammad ini ya. Si Muhammad nabi palsu, anak mut'ah, anak haram, hasil zina ini dia nggak bisa berargumentasi. Ketika dia kalah berargumentasi, bunuh itu nenek-nenek, 80 tahun bunuh.
Ketika dia nggak bisa berargumentasi, bunuh itu emak-emak lagi nyusuin anaknya. Itu si Muhammad ini. Inilah kelakuan turun-temurun. Nah, jadilah kalian kadrun, pengikut Muhammad yang goblok, kadrun namanya. Ya. Jadi makanya dikenal dengan sumpah mubahalah itu loh. Ya, jadi kalau dia waktu mau debat, yuk gue panggil istri gue, anak gue semuanya gue panggil. Lu juga panggil begitu, nanti kita sumpah. Siapa yang bohong itu celaka. Lu mau debat apa mau sumpah-sumpahan? Ya, nah, mereka begitu. Mau debat, mau Muhammad sumpah-sumpah, begitu. mau sumpah-sumpahan. Goblok. Iya. Ya nah, kita lihat ini dari kantor berita India ya. Dikatakan apa? 50.000 dari 75 masjid di Iran itu ditutup. Kan ini luar biasa namanya. Ya. Udah menunjukkan begitu lemahnya ketertarikan orang dalam agama. Ya, itu sangat jelas sekali. Artinya apa? Tinggal nunggu waktunya. Gat. Gue mau kasih saran nih. Gue mau kasih saran nih ya buat pemerintah lokal di Indonesia. Yang artinya di gubernur ke bawah ya, wali kota ke bawah. Itu musola-musola yang gak ada izinnya, yang cuma hibah tanah terus dijadiin musola, itu bubarin aja, tutup aja. Bikin bising. Kasihan orang yang lagi sakit gigi, yang kena jantung. Berisik 5 kali sehari, toa-toa. Lo ngabari. Mending juga denger jin kentut. Tutup. Yang gak ada izinnya, tutup. Itu di tetangga gue, di rumah sekitar gue. Itu pas banget di samping rumah gue. Konyol banget kan? Dibikin masjid. Rumah-rumah di situ, ada berapa rumah di situ? Ada sekitar 12 rumah digusur. Dijadiin musola di situ. Pas di pinggir empang. Kalau banjir, itu musola kelelep. Yang ada semua berkeliaran di lantai-lantai musola. Sama kayak Allahnya goblok. Naro Ka'bah di tempat yang banjir. Ini orang juga goblok. Jadi saran saya, pemerintah lokal, kalau musola-musola ini nggak ada izinnya, tutup. Grebek, tutup, ratain dengan tanah. Kalian memperlakukan seperti itu kepada gereja-gereja dan rumah-rumah ibadah yang lain. Kenapa kalian tidak bisa bersikap adil? Tutup juga dong musola-musola gelap. Tutup. Kalian jadi pemimpin yang cuma memihak untuk kepentingan sendiri, kepentingan agama. Agama nggak menyelamatkan. Agama malah bikin kacau. Semakin banyak agama, semakin kacau manusianya. Lihat aja Islam. Sesama Islam aja main bunuh-bunuhan, main gorok-gorokan kepala. Sama-sama dibilang murtad, sama-sama dibilang kafir. Oh si A bukan Islam, oh Sunni bukan Islam, oh si A kafir, oh Sunni kafir. Lalu berdua mah kafir. Tidak mempercayai kalau Isa adalah juru selamat, lu kafir berdua. Nggak ada beda. Puji Tuhan, betul. Alhamdulillah itu masjid-masjid ditutup. Ganti diskotik aja. Keluar dari mulut buaya masuk buat mulut singa, Bu. Iya, ganti diskotik aja, paling nggak bikin profit, ya kan? Masjid kagak bikin profit, ngeluarin dana. BTW, suara gue kenceng nggak sih ya? Kencang. Kenceng banget nggak? Pokoknya kencang, keren. Oh, keren ya. Iya. Mumpung masih ingat ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk ya para fans ya sang penggugat dan WFM yang sudah membantu untuk studio ya. Ini kedengarannya kenceng ya. Nah, ini kenapa? Karena saya beli peralatan mic ya untuk di dalam studio ini. Nah, makanya terima kasih untuk yang sudah menyumbang ya. Kalau kata Tuhan,
kamu kasih Tuhan segini, Tuhan akan berikan lebih banyak dari ini. Ya, itu nomor satu. Masih kurang nggak? Nah, Laptop tapi yang lu masih laptop jadul. iya, Laptop it's lu okay. masih Jadi laptop gini, jadul. Mesti yang betul. baru. Jangan kalah dong sama Dewi Bulan. Ah, Tapi gini Bu, kita juga harus mendoakan mereka yang nggak nyumbang. Kenapa? Karena kalau mereka nggak nyumbang, berarti kan mereka ada keperluan toh. Mereka uangnya nggak cukup toh, ya kan? Kita harus doakan mereka supaya dapat rezeki yang lebih bagus. Bukan buat nyumbang, tapi supaya hidup lebih baik. Ya, nah itu yang harus kita doakan orang-orang ini. Nggak apa-apa, mereka nggak nyumbang. Kita doakan dia rezekinya lebih baik, ya, lebih baik, lebih baik, lebih baik dari sekarang, terus meningkat. Gitu. Ya, jadi bukan karena dia nyumbang nggak nyumbang terus kita nggak doain, waduh, nggak boleh. Ya, oke. Kita kembali ke topik. Nah, kita tahu ya, tadi kan saya sudah sempat katakan bahwa ini bermasalah soal hijab yang terjadi di negara Iran ya. Nah, ini. Nah, recently, nggak repot-repot lah, gue terjemahin. Klik aja kenapa sih? Udah canggih juga. Ya tuh. Baru-baru ini gerakan anti jilbab wanita Iran. Nah, ini jadi biang keroknya ini. Ya, gara-gara gerakan jilbab. Anti jilbab nih. Wanita Iran. Nah, ya, itu dapat dukungan dari seluruh dunia. Sampai membuat marah kepemimpinan Islam di negara itu, negara Iran. Nah, jadi sekarang kalau menurut Syekh yang tadi, Maulana Muhammad ini, ya, dari 75.000 masjid, 50.000 ditutup. Itu mencerminkan penurunan jumlah orang yang hadir. Ya, jadi masjidnya banyak, orangnya dikit. Yang ngurus siapa? Nah, ini masalahnya yang berikutnya 50.000 ini mau diapain? Apakah nanti jadi diskotik? Nah, mudah-mudahan sih jadi gereja. Ya, saya doakan jadi jadi gereja. diskotik apa jadi toilet umum? Jadi gereja dong Bu, jadi gereja ya. Nah, jadi situasinya memang sangat memprihatinkan ya. Jadi sangat mengganggu bagi sebuah negara. Ini memang lagi heboh di mana-mana, termasuk di Indonesia sendiri ya. Cuma kan mereka menutupin, MUI diem-diem. Pemerintah bagaimana caranya supaya nggak kesebar kemana-mana, ya toh? Gitu. Tapi tetap aja namanya berita online nggak bisa nggak keluar, ya. Zaman sudah canggih, cuy. Gitu ya. Jadi di Iran sendiri sudah banyak masalah. Semenjak masalah jilbab yang kemarin. Sama seperti di Mesir. Mesir dulu gara-gara 3 fatwa yang sangat dikenal, ya. Fatwa menyusui, fatwa kawin sama anak kecil, sama fatwa yang boleh meniduri mayat. Ya, itu sudah terjadi dan sudah selesai. Akibatnya apa? Sudah berbalik 180 derajat sekarang. Posisinya sudah berbalik, ya. Jadi yang mayoritas di sono KTP-nya Islam, betul. KTP masih Islam, tapi orangnya udah bukan Islam. Ya. Nah, Indonesia kalau juga di Mesir banyak seperti itu. loh, KTP-nya doang Islam. Di Indo udah Ya. banyak banget. KTP-nya doang Islam. Tapi hatinya Iya, bukan betul ya. Islam lagi. Nah, di Indo juga banyak mu'alaf-mu'alaf yang kembali lagi kepada Kristus. Nah, itu urusan Tuhan Yesus deh. Kan urusan kita ya. Ya, kita jangan menghakimi dia ya. Iya. Gitu. Jadi untuk saudara Ibno yang kemarin mengatakan, oh Bapak jangan dengan cara seperti ini menghalangi perkembangan Islam. Anda ini kurang jauh mainnya. Barangkali Anda mainnya tingkat RT, ya. Beda. Kita beda kelas, cuy. Kalau gue udah main internasional, lu masih kelas RT, ya. Ini sangat jauh. Ini sekarang Iran, yang dulu di Mesir, sekarang Iran. Dan yang berikutnya adalah di mana? Di Pakistan, ya. Pakistan. Ya, kita bisa lihat ini. Ya, kita tahu ini ceritanya ya. Nah, sebentar saya akan share ulang. Suaranya kayaknya nggak ada deh. Tadi gue lupa share suara sih. Ya, ini ya. Bagaimana para syekh ini nangis ya, banjir air mata ya toh, istilahnya
Kenapa? Karena banyak yang meninggalkan Islam, cuy. Ya. Karena banyak meninggalkan Islam. Kenapa meninggalkan Islam? Nah, ini pengakuan mereka sendiri, ya. Karena dunia internet itu sangat terbuka. Orang yang sadar, ya, menggunakan akal sehatnya, ya, mereka tidak akan mau masuk Islam. Ya. So upset that people are criticizing Islam. They are so upset that they cannot defend Islam, therefore they are just crying. They don't cry for those people who are living Islam, but they cry for Islam because now they are very much aware Islam is being crushed and destroyed. Of course. Ya, jadi mereka menangis bukan karena orang yang murtad, tapi karena Islam sedang dihancurkan. Ya, dari berbagai sisi, dari dalil mereka sendiri, dari sisi sejarah, berbagai sisi kita hancurkan semua. Ya, nah itu Pakistan berlinang air mata itu sia-sianya, ya. Di Iran masjid banyak yang ditutup. Pertanyaannya kembali ke topik, Indonesia kapan? Nah, itu pertanyaan saya. Simpel sekali, ya, sangat simpel. Mungkin barangkali yang di luar sana, muslim-muslim sana mikir, ini hoak. Nah, Anda tinggal ngomong aja, ini kata berita Iran yang ngomong, bukan saya. Anda bisa lihat sendiri, linknya ada, ya. Iran ini, ya. Nah, ini websitenya dia, ya. Kemudian yang dari India juga ada, jelas-jelas mengatakan, ya, dia menekankan bahwa religiusitas masyarakat memudar, menunjukkan bahwa legitimasi pemerintah yang didorong oleh keputusan agama dirusak. Ya. Dia menyebutkan ketika orang melihat output dari agama, mereka memutuskan untuk memasuki agama atau meninggalkan agama dengan alasan termasuk penghinaan orang atas nama agama. Ya. Kemudian ada pemalsuan konsep dan ajaran agama, dan merampas orang dari kehidupan yang layak dan menciptakan kemiskinan atas nama agama. Itu yang mereka lihat. Nah, ini yang orang-orang Iran. Ya, jadi kalau yang di Pakistan itu karena YouTube, ya, termasuk YouTube-nya Arab Christian, ya, kemudian YouTube-nya Adam Seeker, YouTube-nya Hatun Has, ya, itu banyak sekali. Juga Christian Prince, dia juga sama mengalami yang namanya pemblokiran di Pakistan. Dan dia sudah sering sekali dilaporkan YouTube channelnya di Pakistan sama pemerintah Pakistan. Ya, kenapa? Karena terlalu banyak yang murtad. Ya. Kita bukan menyerang orangnya. Ini yang harusnya kita lakukan untuk orang-orang apologet, ya. Kita jangan menyerang orangnya. Ya. Agamanya ini kan kalau kita tahu agamanya nggak benar, maka agamanya inilah kita lihat. Ya, bukan orang yang kita bunuh. Ya, jangan seperti Sunni dan Syiah, ya. Jangan seperti itu, ya, nggak bagus. Bukan orang yang kita bunuh, tapi ajarannya. Gitu ya. Nah, kita lihat ya. जो मुझे आज दिखाई गई है उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या, किस दरवाजे पर दस्तक दें, हम ये सवाल करना चाहते हैं। Ya, jadi 400.000 meninggalkan Islam. Yang ditangkap cuma 120. 11 orang dijatuhi hukuman mati. Ya. Tapi itu pun mereka menganggap itu nggak adil, cuy. Mereka harus ketuk pintu keadilan, kata dia. Kan lucu, ya. Orang meninggalkan agamanya, mereka yang kepanasan. Ya, 400.000 meninggalkan agama Islam, mereka yang sewot. Yang punya agama siapa? Yang sewot siapa? Nah, ini dia. Makanya ucil-ucil ini, ya, ciri khasnya memang seperti itu. Gatal di kepala, garuklah di bokong. Seperti itulah mereka. Ya. Jadi orang yang murtad, dia yang sibuk. Kan gitu. Sampai mengajukan hukum untuk pemurtadan. Kalau orang murtad harus dihukum mati. Kan gila namanya. Itu namanya gila. Ya.
Ya, saudara sekalian, itulah fakta ya yang terjadi di negara-negara Muslim ya di Timur Tengah, di mana banyak sekali orang-orang Muslim yang akhirnya meninggalkan agama mereka, dan bahkan banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Ya, mereka memandang bahwa banyak sekali kekerasan yang terjadi ya di agama mereka, dan juga tidak adanya kepastian ya ketika mereka menganut agama mereka. Ya, sementara di dalam agama Kristen jelas, saudara Kristen ya, ada kepastian jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, karena firman Tuhan katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesus menjamin keselamatan umat manusia. Barang siapa yang mau datang kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka ya, mereka pasti akan mendapat jaminan keselamatan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, saya kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus melawat ya setiap bangsa-bangsa, seperti firman-Nya bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kiranya kuasa Tuhan terus dinyatakan bagi setiap mereka yang menentang, ya bahkan berusaha untuk menghambat yaitu pemberitaan Injil. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah bisa dibendung. Ya, sahabat kasih, demikian video yang bisa saya sampaikan. Berkat bagi sahabat terkasih. Jikalau sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.